Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Id ma'na la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Id ma'na la ilaha illallah. Krana utawi maknane kalimah la ilaha illallah iku la mustaghniya ora ana kang semugih iki ora butuh angkul lima saking saben-saben barang siwahu kang sakliyane Allah wa muftaqirun lan butuh lan justru butuh tambah ilaihi maring Allah kullu ma apa saben-saben barang adahu kang sakliyane Allah illallahu maksudnya la mustaqniya sifat ini kejaba Allah Ta'ala maha luhur Allah. Famaknaha mongko utawi maknane la ilaha illallah iku murakkabun kasusun den susun min syai'aini saking perkara loro wal mustaghniyu utawi kang semuge an kulli ma saking saben-saben barang atau kabeh barang siwahu kang sakliyane Allah iku la yakunu ora ana sapa Allah iku illa maujudan utawa ngene iku la yakunu ora ana sapa al-wal mustaghni iku illa maujudan dat kang maujud qadiman tur kang dingin kang dhisik baqiyan tur kang langgeng kang tetep qaiman tur kang jumeneng binafsi kelam date dhewe mukhalifan tur kang nulayani lil khawadisi maring kabeh makhluk munazzihan tur kang munazzahan tur bersih mesti munazihun insyaallah tur kang bersih angkuli naqsin saking saben-saben sifat kekurangan wa dzalika utai mengkono qaulul mustaghni munazzahan iku yujadu netepaken apa dalik yujibu ki maksudnya mewajibaken atau nyebabaken lahu maring mustaghniun as-sam'a ing sifat sama wal basara lan sifat basar wal kalama lan sifat kalam wa qanuhu sami'an dan sifat qanuhu sami'an wa basiran dan sifat qanuhu basiran wa mutakalliman dan sifat qanuhu mutakalliman fadhi mongko utawi iki kang kasebut iku ikhda asyarata 11 apane sifatnya lawin tafat mongko lamun den nafeake lamun nafi lamun tiada apa wahidun siji sifat minha saking 11 lam yakun mongko ora ana sapa Allah iku mustaghniyan semugi bal yakunu bali ana sapa Allah iku muftaqiran butuh ilaiha maring wahidan liyatakammala drapun supaya sempurna sapa Allah wal muftaqiru
utawi kang butuh maring Allah, ilahi maring Allah, apa kuluma saben-saben barang adahu kang saliyane Allah iku layakunu ora ana apa al-muftaqir disebut al-mutaing iku illa wahidan kejaba iku zat kang suci lahu kang tetep keduwe wahidan kudratun uta sifat kudrat apa kudratun sifat kudrat wa iradatun sifat iradat wa ilmun dan sifat ilmun wa khayatun dan sifat khayat wa qanuhu qadiran dan sifat qanu qadiran wa qanu muridan wa muridan dan qanuhu muridan wa aliman dan sifat qanu aliman wa khayan dan sifat qanu khayan wa hadhihi utawi iki kang disebut iku tisu sifatin itu berapa sifat tundammu kang den kumpulake apa tisu sifatin ilal ikhda asyarata maring sifat 11 kayakun mengkono apa al-jami'u sekabehane iku isrina 20 wa idza sabatan tatkalane tetep lahu maring Allah apa tilkal isruna mengkono sifat 20 intafa mongko ora tetep anu saking Allah apa adatuha pira-pira lawanane isruna wa yukhadhu lan den alat minasyai'i saking perkara ing suci-suci perkara al awali kang awal wa huwa utawi kang awal iku al istighna'u sifat semugi angkulima saking saben barang siwahu kang saliyane Allah apa tanazzuhu bersih moho suci ni Allah tanazzuh bersih Allah anil a'radi saking bira-bira sejo wa illal lamun ora den alat maksudnya ora lazima mongko tetep apa iftikaruhu butuh Allah ilama maring barang yukhasiru kang bisa ngasilake apa mah wardahu ing sejane Allah panjang ini sih Bismillahirrahmanirrahim id makna la ilaha illallah ini lanjutan dari yang kemarin dari pembahasan yang sudah lewat yaitu mulai dari membahas sifat wajib bagi Allah 20 sifat mukhalnya juga 20 berarti 40 sudah jaiznya 41 kan. Nah, kemudian membahas tentang sifat wajib bagi para rasul 4 tentu mukhalnya juga ada 4 berarti 8 ditambahnya 41 berarti 49 terus ditambah maneh sifat jaiz para rasul 1 sifat jaiz para rasul itu al-a'radul basyariyah sifat-sifat manusiawi ya sudah genep 50 nah aqaid 50 akidah 50 itu terkumpul terhimpun dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kene ngartekno kalimat la ilaha illallah ya padha karo mengurai kembali sifat-sifat yang dulu. Karena makna kalimat la ilaha illallah itu intinya tidak ada yang zat atau Allah atau Tuhan yang maha kaya, tidak butuh terhadap siapa saja. Justru segala sesuatu makhluk apapun justru butuh kepada Allah. Jadi tidak ada zat yang tidak dibutuhi oleh setiap orang, setiap makhluk kecuali Allah. Nah, nanti kalimat la ilaha illallah kita uraikan dalam ditulis. Kalau nggak tulis nanti nggak paham. Ini
kita sampaikan arti gemblengnya itu. Karena kalimat la ilaha itu ada dibagi dua, karena murakkabun min syai'aini, ya, tersusun dari dua kata, dua susunan kalimat. Disebut la ilaha itu namanya kalam nafi, terus illallah itu disebut kalam isbat. Jadi dua itu, kalam nafi dan kalam isbat. Artinya nafi itu mentiadakan, jadi meyakini tiada sesuatu apa saja yang disembah illallah kecuali Allah. Jadi tiada persembahan. Ini berarti nisbat. Kenapa nafi? Nah, setelah dinafikan, ditiadakan, lalu ditetapkan dan dikukuhkan dengan kalimat isbat. Namanya ya isbat itu dengan kalimat illallah itu. Jadi sebagai kesimpulan illallah itu, andaikan umpama kita contoh cerita, banyak pilihan, banyak sesuatu yang bisa kita anggap bahwa sesuatu itu yang baik, yang baik, yang baik, semua baik. Ternyata dari antara yang baik-baik ada yang lebih baik, yang terbaik. Nah, ini berarti kan kesimpulan kita. Setelah mendapatkan yang terbaik, muncul sebuah ungkapan, tidak ada sesuatu yang baik, paling baik kecuali ini, pilihan saya. Itu namanya berarti isbat sudah. Setelah dia bilang tidak ada sesuatu, tidak ada sesuatu, tidak ada, itu namanya nafi, ya. Lalu dia menyimpulkan kecuali, nah itu berarti menyimpulkan. Nah, dalam hal ini mungkin selama ini kita kenal dengan kalimat itu sebatas ya itu kalimat thayyibah, artinya ya secara umum tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Nah, itu kan ya mungkin sebatas itu dulu kita. Lalu ada keterangan barang siapa yang baca kalimat ini maka akan mendapatkan ini. Lalu kita amalkan. Ya sudah, sampai situ aja kita. Belum sampai kepada Tuhan. Belum sampai kepada mendalam ke arah dalam. Nah, makanya ada istilah nafi, ada istilah isbat. Kalam nafi dan kalam isbat. Jadi kalau disertai dengan asyhadu itu berarti kalam syahadat. Nah, kalau syahadat itu ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Ada syahadat tauhid itu kesaksian yang isinya mengesahkan Allah. Nah, berarti kalimatnya ya asyhadu alla ilaha illallah. Nah, syahadat rasul ya kesaksian terhadap adanya rasul atau kesaksian bahwa Allah mengutus seorang rasul. Nah, itu disebut syahadat rasul. Ya kalimatnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalimatnya. Ya, kalimatnya begitu. Terus kalau ditanya siapa yang bersyahadat, nah ini kan, yang bersaksi siapa? Itu nanti terbalik jadinya. Kalau yang kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah tadi disebut kalam syahadat tauhid. Yang kalau yang mengucapkan Rasul atau Muhammad, ya, maka itu disebut ya syahadatnya Rasul toh. Gitu. Nah, nanti kita bahas. Kalau hanya begini kurang paham, nanti ditulis. Ya. Cuma ini kita terangkan dulu.
pengertian makna la ilaha illallah itu artinya tidak ada zat yang maha semugih, artinya maha kaya, tidak butuh terhadap siapapun. Terus bahkan segala sesuatu, makhluk apapun justru butuh kepada Allah. Itulah Allah, makna dari kalimat la ilaha illallah itu. Yang butuh itu makhluk, yang dibutuhkan makhluk itu ya yang disebut zat yang maha esa. Sebagaimana ungkapan, kalau kita sudah meyakini bahwa la ilaha illallah, tidak ada sesembahan atau yang berhak disembah kecuali Allah, ini kan ungkapan. Kita berani mengungkapkan itu, kronologinya bagaimana sih? Kan begitu. Kan nggak mungkin kita mendapatkan sebuah kesimpulan tanpa ada kronologi dulu. Nah, kalau toh selama ini kita mengucap la ilaha illallah ya memang sekedar ucapan. Nah, bakno ucapan itu ya berat konsekuensinya. Ada nek wis ngakoni ora ana pangeran sing wajib disembah kecuali Allah, ya sudah, segala sesuatunya berarti ya serahkan Allah. Minta ya kepada Allah. Ya, menangis sambat ngerengah-ngerengah ya ning Allah. Ora kok ning gone liyane. Gitu. Mengadu, curhat segala urusan ya ning Allah. Mestinya kan begitu. Cuma kadang-kala itu kita terbalik. Ada istilah apa, butuh Allah, tapi ada kalanya melibatkan Allah. Istilahnya gini, ketika kita butuh sesuatu, memang kita butuhnya kepada Allah. Ya, ingat Allah, nangis dengan Gusti Allah. Tapi lah ingat utawa nangis iki mergo abot sesuatu butuhan gimana. Nah, ya, umpama diketokno ngono gede kebutuhannya daripada ingat ning Gusti Allah. Ini namanya melibatkan Allah. Ya, saya kira ade bener-bener ikhlas murni zikir atau ingat Allah, nyebut Allah, atau mahabbah ning Allah. Ya, tentunya tidak disertai dengan embel-embel ini mau. Tapi dalam kenyataannya kita ini masih sebatas itu. Ingat Allah itu di saat kita butuh. Ya, sehingga yang kelihatan besarnya itu kebutuhan kita ini. Memang maca waqiah yo lancar, istiqomah, tahajute yo istiqomah, ya, ingat Allah yo istiqomah. Tapi di balik itu ada kemauannya lebih besar daripada ingatnya dengan Allah. Itu baru disebut ngelibatnya Allah. Apa gak apa ini? Ya sampai mestine ya, justru kita yang dilibatkan Allah, bukan kita yang melibatkan Allah. Allah melibatkan kita dalam hal ini, dalam lakon ini, dalam episode ini. Mestinya begitu. Nah, itu makna kalimat la ilaha illallah yang sudah menjadi keyakinan kita. Ucapan lagi wis abot, konsekuensinya abot. Ibaratnya gini, contoh, orang diundang atau dikongkon besok mereka ning nggonku ya, utawa aku tekok ning nggonku ya undangan anu slamet. Muni iya iki berat konsekuensine. Gitu. Mbakno muni ya ngono tok wis berat, konsekuensine berat. Contoh umpamane, wis muni iya dilalah dadak enek neh undangan. Wong teko. Anu Mbak Desa iki diatur ngono.
Ayo, konsekuensinya gimana nih? Muni iya apa ora? Ya gitu loh. Ya tak? Tadi sudah bilang iya undangan yang pertama. Kalau yang kedua ini iya mana kayak waktu ini podo. Gimana? Ya tak? Mestinya jika kita memang konsisten dengan ucapan yang awal, tentu ya sepurane ya gimana aku kadung iya nih undangan kono ya. Ini padahal bahasa iya menurut ya. Nah ini kita mengucapkan, mengakui, mengungkapkan tidak ada sesembahan atau zat yang wajib disembah kecuali Allah. Itu sebuah ungkapan. Mbakno ungkapan ini konsekuensi ini ya besar, ya berat. Saiki nek wis ngakoni ora ana pangeran sing wajib disembah kecuali Allah, berarti segala sesuatunya ya kita serahkan padanya. Arab sambat ya sambat rono. Soalnya sifatnya serba sempurna. Segala sesuatu darinya, termasuk rezeki, ya, kesehatan, rezeki, kesempatan, umur panjang, semua yang ngasih sana. Tapi ketika kita butuh, justru belok, mampir-mampir sing jere bahasa kerennya non medis. Ya ta, wis non medis sik ngene kan. Wis ngono kae bahasane. Repot nih. Ya, nanti pada aplikasinya ya tetap melalui sebab, karena kita ini di makom asbab musabab. Itu makom mukasabah. Ya cuma dalam benak keyakinan kita, dalam hati kita tetap kita harus cantol nih. Berarti opo-opo ki dimrono. Jadi nggak usah mampir-mampir sih. Berarti maksudnya mampir sambat rono, nggak usah. Kalau toh nanti memang konsekuensinya ke situ, yang penting dicantol sih, ini lah, wis nyantol rono sih. Itu yang dimaksud mustaghna an kulli ma siwa. Terus wa muftaqirun ilaihi kullu ma ata. Dat yang maha sugih, maha semugih. Sugih ini memang maha kaya. Semugih ini gak butuh liyane. Justru sing liya butuh Gusti Allah. Iku intine ngono kalimat la ilaha illallah. Nanti kalimah la ilaha illallah ketika kita mengucapkan itu ya la ilaha ini semua sudah nggak ada karena nafi. Sing disebut nafi ini ya bisa jadi badan kita, ya kita sendiri ini, termasuk segala sesuatu yang ada itu nafi. Nafi itu mentiadakan. Ya memang tidak ada, tidak pantas disebut ada. Karena apa? Adanya diadakan. Ya, sesuatu yang adanya didahului sebelum ada, itu berarti tidak layak disebut ada. Apalagi nanti kembali kepada tidak ada lagi. Ya, nggak pantas pula disebut ada itu. Apalagi ngaku-ngaku ada. Nah disitulah kalimat la ilaha illallah berperan dalam keyakinan kita. Gitu. Jadi kalau selama ini kita masih sebatas membaca, memenuhi target wiridnya, nggak apa-apa, lanjutkan terus sambil di dalam. Jadi kalimat la ilaha itu mengku sifat semono kae. Mulai sifat 20 itu. Jadi mengku sak menubane. Saiki nek diterangno panjang lebar. Ono zat yang maha sugih tur semugih. Berarti gak butuh liyan. Sedangkan liyan itu sing disebut liyan ini makhluk. Di dalam diri makhluk saja terdapat beberapa sifat yang mungkin menurut kita ada yang disebut sempurna, ada yang disebut tidak sempurna. Kayak sifat iso bergerak, iso ngomong, iso
iso melihat, iso ngerasa gitu, mencicipi rasa dan sebagainya, itu ada di makhluk. Artinya kok enek dat sing gak butuh ngono ki, gitu. Oh ternyata sing enek di makhluk itu justru tidak sempurna karena dari sana, gitu. Nah, enek sifat-sifat di makhluk itu justru dari Allah. Kayak bisa melihat, mendengar, merasa, bisa ngomong, gitu. Nah, itu semua dari sana. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa Allah itu mempunyai sifat-sifat itu. Kudrat, kuasa ngegerak nih, kuasa ngatur, kuasa ngwujud nih, suatu kuasa mentiadakan. Itu sifat kudratnya. Iradat, kuasa punya kehendak, terserah mau apa, urusan Gusti Allah. Terus sifat mendengar, kok tahu bahwa Allah itu maha mendengar? Dari mana? Saiki awak dewe iki nek selama ini meyakini bahwa telinga itu bisa mendengar, itu salah 100%. Itu adalah instrumen alat untuk mendengar. Kalau toh telinga itu bisa mendengar atau yang mendengar itu telinga, saiki apa bedane wong mati karo wong sih urip? Telingane cek podo-podo utuh, gitu. Wong mati telingane cek utuh, berarti gitu. Kecuali nek mati sing celakaan betul gitu. Ada kan yang normal aja lah. Apa bedane wong mati karo wong urip? Padahal telingane cek podo utuh. Ternyata yang mati tidak bisa mendengar. Oh berarti selama ini yang mendengar bukan telinga. Nah begitu juga yang mata juga begitu. Kalau selama ini kita menganggap bahwa yang melihat itu mata, salah, karena mata itu hanya instrumen. Yang ya aku mau contohnya, apa bedanya wong mati ke orang urip? Wong matane utuh, cuma matane sing merem ana sing melek. Lah wong urip kan ya iso ta merem. Gitu. Entah nggak bisa melihat. Ternyata selama ini yang melihat, yang mendengar, yang merasa bukan ini, bukan apa anggota ini, gitu loh. Nah itu berarti menunjukkan di situ ada sifat yang asli dari sana. Gitu. Dan kalimat la ilaha illallah itu menerangkan ke situ, karena la ilaha illallah itu mengku sifat 20 sing sak menumbane. Gitu dah. Berarti nek meyakini la ilaha illallah cara diartikan, cara ditafsirin, tidak ada yang kuasa kecuali Allah, tidak ada yang mendengar kecuali Allah, tidak ada yang merasa kecuali Allah, tidak ada yang melihat kecuali Allah, dan seterusnya. Itu sifat 20 ada di situ semua. Itu pengertiannya kalimat la ilaha illallah. Karena Gusti Allah itu munazzahun an kulli naqsin. Allah maha suci dari sifat kekurangan. Kalau andaikan Allah itu kok butuh lian, berarti kan kurang kok. Sifat butuh itu menunjukkan kurang, ketidaksempurnaan. Berarti kan kurang. Padahal Allah maha suci dari itu. Makanya kalau kita mengucap subhanallah maha suci Allah, maha suci dari apa? Nah, itu yang seringkali mentok di situ. Allah maha suci, Allah maha suci. Ya iya maha suci dari apa? Ini loh. Munazzahun an kulli naqsin, maha suci dari segala sifat kekurangan. Nek ndonga niki
subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ini kan maha suci Tuhanmu ada rabbil izzati, yaitu Tuhan yang maha izzah itu maha mulia, maha berkasa. Nah, berkasa bahasanya izzah itu mulia, berkasa. Subhana rabbil izzati wa rabbika rabbil izzati amma yasifun. Jadi di situ disifati subhana rabbika ay amma yasifun. Tuhanmu maha suci dari apa yang mereka sifati. Amma dari sesuatu, yasifun dan orang-orang musyrik itu mensifati. Ya, kadang orang dulu mensifati Allah itu kayak makhluk. Ya, ada ayat menerangkan ini. Allah yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah itu di atas tangan mereka. Itu mungkin diartikan tangan betulan. Ya, oke, ada ayat yang menerangkan tentang Gusti Allah itu bersemayam di aras. Jadi pengertian itu langsung dipahami secara tekstual. Oh, benar-benar Allah ada di atas di aras. Ya memang bersemayamnya di aras. Ya, nek Gusti Allah itu semayamnya kayak secara harfiah apa enak ngono ya. Berarti lah besaran arasnya daripada Allah. Sedangkan aras itu makhluk. Gitu loh. Berarti lah sesuatu yang ditempati itu tentu kan lebih besar dari yang menempati toh. Kalau Gusti Allah bersama di aras, berarti lah aras lebih besar daripada Allah. Nah, itu jelas gak masuk akal. Maksudnya kalau dipahami secara begitu, gitu loh. Terus jika orang meyakini bahwa ya itu tadi memang bersemayam, tapi kata-kata bersemayam ini jangan lalu kita artikan sebagaimana orang duduk di kursi di aras, jangan begitu. Nanti akan terbentur dengan ayat yang tadi bahwa yadullahi fawqa aydihim, seperti itu, tangan Allah itu di atas tangan-tangan mereka. Nanti diartikan apa adanya juga kali. Berarti tangan Ibu Gusti Allah di atas tangan, dikira kayak tangan-tangan beneran. Tentu akan berbenturan dengan pahamannya begini gitu. Kalau diartikan apa adanya. Makanya menurut kita yang khususnya yang ahli sunnah wal jamaah, tentu meyakini di antara ayat Al-Quran itu ada ayat yang muhakkamah. Muhakkamat ada ayat yang mutasyabihat, musyabbihah, ada ayat yang perlu ditakwili, ada ayat yang memang sudah muqayyadah, ditentukan, ditetapkan. Jadi bagi kita tetap butuh takwil. Takwil itu ditafsiri lagi, dipahami lagi. Jadi untuk memahami itu. Baik, jadi sifat 20 kalimat la ilaha illallah itu mengku sifat-sifat yang 20 yang tentu sudah kita bahas.